suatu kondisi di mana dua dalil yang saling menghendaki hukum yang berbeda pada suatu kejadian di waktu yang sama. Jadi bayangkan teman-teman semua, untuk suatu masalah yang sama, dalil A bilang boleh, tetapi dalil yang B bilang itu tidak boleh. Nah, jadi akan membuat kebingungan pastinya di antara kita. Tapi tunggu dulu, ada suatu catatan emas yang wajib kalian ingat teman-teman sekalian. Pertentangan ini hanya terjadi menurut pandangan atau keterbatasan pemahaman seorang mujtahid saja. Pada hakikatnya, dalil syara' yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin kontradiksi satu sama lain. Jadi letak bentroknya itu semua cuma di kepala manusia saja yang mencoba memahaminya, bukan pada esensi dalilnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat 4 macam variasi ta'arud al-adillah yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh populernya adalah soal masa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234, idahnya itu kan 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau kita buka surah Al-Talaq ayat 4, bunyi iddah perempuan hamil adalah sampai dia melahirkan. Nah, jadi patokannya bulan atau waktu melahirkan. Nah, ini contohnya dalam ayat Al-Quran dan Al-Quran juga. Kemudian yang kedua yaitu ayat Al-Quran dengan sunnah atau dengan hadis. Contohnya itu kewajiban wasiat bagi orang tua di Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang tampak bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang keras pemberian wasiat kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah dengan sunnah atau hadis dengan hadis. Nah, kondisi saat hadis bertemu dengan hadis, misalnya ada perbedaan riwayat hadis tentang sah atau tidaknya puasa seseorang yang masih dalam keadaan junub ketika memasuki waktu subuh. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu sunnah dengan qiyas. Contohnya aturan pembatalan jual beli hewan yang sengaja diikat susunya biar kelihatan penuh atau yang biasa disebut dengan goror ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari contoh-contoh ta'arud al-adillah atau bentrok-bentroknya dalam dalil Al-Quran, sunnah ataupun qiyas tadi, maka para ulama merumuskan 4 metode umum untuk mengatasi dalil yang tampak bentrok tersebut. Nah, mari kita kaji satu persatu. Jadi yang pertama yaitu al-jam'u wal taufiq atau dikompromikan. Nah, jadi langkah pertamanya adalah dikompromikan. Jadi dua dalil tersebut digabungkan maknanya agar dua-duanya itu bisa sama-sama diamalkan tanpa adanya dalil yang dibuang. Nah, contohnya seperti tadi teman-teman sekalian, perbedaan masa iddah bagi wanita hamil. Jadi yang satu ditinggalkan mati oleh suaminya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 234 bilang iddahnya itu 4 bulan 10 hari, tetapi pada Quran surah Al-Talaq ayat 4 dibilang iddah wanita hamil adalah sampai dia melahirkan. Jadi cara untuk mengkompromikannya, ulama menggabungkannya. Jadi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya ini mengambil waktu iddah yang paling panjang di antara keduanya demi kehati-hatian, dan kedua ayat Al-Quran ini pun sama-sama selamat dan bisa diamalkan. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode tarjih atau penguatan. Nah, di sini kalau tidak bisa dikompromikan, barulah ulama mencari mana dalil yang punya kelebihan atau keistimewaan tertentu untuk dikuatkan dan dipilih. Nah, contohnya ini seperti perbedaan hadis tentang sahnya puasa dalam keadaan junub di waktu subuh. Ada hadis yang terkesan melarang, tetapi ada juga yang hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah yang menyebutkan Rasulullah pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena berjima, lalu beliau mandi dan tetap berpuasa. Nah, ulama menguatkan tarjih ini melalui
melalui hadis dari istri-istri Nabi, dari Ibu Aisyah dan Ummu Salamah tadi, karena mereka lebih tahu dan melihat langsung kehidupan Rasulullah SAW, maka hukum yang dipilih adalah puasa tetap sah. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode nasak atau pembatalan. Nah, jika tarjih pun tidak menemukan solusinya, tetapi kita tahu kronologi waktunya, maka dalil yang datang belakangan akan membatalkan atau menghapus hukum dalil yang lama. Contohnya seperti kewajiban wasiat bagi orang tua di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang tampak berbenturan dengan hadis Nabi yang melarang wasiat kepada ahli waris. Nah, cara menasaknya yaitu aturan wajib wasiat di dalam Al-Quran tersebut turun lebih dulu di awal-awal Islam, kemudian setelah turun ayat tentang pembagian warisan atau ayat waris dan diperkuat oleh hadis Nabi pula yang berbunyi tidak ada wasiat untuk ahli waris, maka hukum wajib wasiat yang lama otomatis dihapus atau dinasak oleh hukum yang baru. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian metode yang terakhir atau yang keempat yaitu tasakut al-dalilain atau pengguguran. Nah, ini opsi darurat terakhir. Kalau dikompromikan gagal, ditarjih tidak bisa, dinasak pun tidak tahu mana yang duluan, maka kedua dalil tersebut ditinggalkan sementara dan mujtahid mencari dalil lain yang setara. Nah, contohnya ini seperti ketika ada dua hadis atau dalil yang berbenturan keras, misalnya dalam hal pembatalan jual beli hewan yang diikat susunya agar terlihat penuh dan banyak isinya, dan para ulama tidak menemukan celah kompromi, tarjih maupun sejarah nasaknya, maka kedua dalil tersebut digugurkan dan ulama akan beralih menggunakan dalil yang lain teman-teman sekalian, seperti prinsip-prinsip umum hukum Islam atau qiyas yang setara. Jadi para ulama mazhab punya prioritas urutan yang berbeda. Ulama Hanafiyah memiliki urutan nasak dulu, baru tarjih, al-jam'u, lalu tasakut. Sedangkan ulama Syafi'iyah atau jumhur ulama lebih suka mendahulukan al-jam'u atau kompromi, lalu tarjih, nasak, dan terakhir tasakut. Baik teman-teman sekalian, segitu saja materi mengenai usul fikih dengan tema taharut al-adilah. Kesimpulannya, taharut al-adilah ini bukan berarti hukum Islam itu cacat atau kontradiktif ya teman-teman sekalian, melainkan wujud dari dinamisnya ijtihad dan keterbatasan nalar manusia dalam membaca dalil. Perbedaan cara penyelesaian antara mazhab justru menunjukkan betapa kaya dan telitinya khazanah keilmuan Islam kita. Mungkin itu saja materi video pembelajaran kita hari ini teman-teman sekalian. Sebelum berpisah, ada satu pantun penutup spesial untuk teman-teman penonton di rumah semua. Bunga melati di pergelangan tangan, tubuh subur di dekat pohon kelapa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala hilaf dan apa. Oke teman-teman sekalian, segitu saja video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.